semakin berkurangnya jumlah hutan, berkurangnya jumlah tumbuh-tumbuhan, ya sehingga diperkirakan ya saya rasa Jogja mungkin termasuk kawasan yang akan hilang. Ya, karena salam dan bahagia, selamat bertemu kembali dan bergabung di channel JT Kasto Kastari. Saya sekarang berada di Kebun Dakwah Muhammadiyah yang berada di kawasan Sorosutan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Hari ini Dr. Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, hadir di Kebun Dakwah yang memang belum lama diresmikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir beberapa waktu lalu. Ikuti kunjungan Dr. Abbas, Anwar Abbas di Kebun Muhammadiyah. Semoga enggak ya? Mana untuk laki-laki, Mbak? berarti ya untuk laki-laki. Dan ada laki-laki? Mau dibeli? Ada. Itu pasang ya? Terima kasih, Pak. Moga baris di kasih. Sisi utara. Saya sedikit ke belakang. Sebetulnya saya dan suami saya itu beli sawah ini itu saat saya merantau di Afrika. Saya banyak merantau ya. Nah, kebetulan pas di Afrika waktu itu di mana ya, di Afrika Barat, di Liberia. Tanah ini miliknya Siapa nih? Kok sampai di Afrika? saya 100% a housewife. Saya 100% ibu rumah tangga. Jadi ke sana yang bekerja suami saya. Sebagai apa? Direktur nasional. Jadi community development ya, untuk apa ya? Kerjasama dengan PBB tapi bukan di bawahnya.
Ye. Jadi kebun ini miliknya mbahnya Pak Akid dari sisi ayahnya. Kalau saya nanti menjadi bagian foto bersama dengan Buya. Karena kalau saya ke situ, pegang bener saya ke sini. Oh, ketemu. Nah, saya ke situ ya. Oh ya, di sini aja. Foto di situ. Di situ pas ada tulisan gedung dakwah. Gedung dakwah. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu dulu aja. Jangan ya, Bapak, jangan ya. Oke, ibu-ibu. Ya. Terlalu lebar ya. Ya, Bapak. Kita baru semua gitu. Terlalu lebar. Ini kan ada kamera kita loh, ini nggak ada kamera kita ini. Ada Pak Tony. Pak Tony bisa Pak Tony? Belum dapat. Saya bebas, saya bebas. Tony ini Pak Arif. Iya, nak foto ke. Bentar. Arif difotokan. Bentar. Ulang. Loh, kok moto saya sendiri? Iya. Belum dibalik. Oh iya tadi ya. Sorry. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi pada I. Sekali lagi. Ya. Entak memori nih, enggak ada. Begitu saya lihat bagus ya, tiba-tiba ada seorang dosen UGM menjelaskan kepada saya tertarik sekali. Selain cantik, orangnya pintar. Ternyata sudah punya suami. Pak Sigit cocok Pak. Suaminya Pak Sigit ini. Ya, cuma saya tadi pamit sama beliau. Ya, saya boleh nggak saya tarik beliau ke Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah gitu ya. Tadi saya sudah dapat izin dari dan Pak Epinal, tolong dicatat, disampaikan sama Ketua Majelis, karena banyak sekali ide ya yang dimiliki oleh Ibu Nia ini, namanya Ibu Nia Sigit. Nia Sigit. Kalau ini Sigit Nia namanya, ini Sigit Nia Sigit. Banyak sekali ide, tapi intinya adalah ide itu adalah ide dunia. Ya, karena salah satu masalah yang akan dihadapi oleh dunia ke depan itu adalah masalah pemanasan global. Ya, itu terkait dengan semakin berkurangnya jumlah hutan, berkurangnya jumlah tumbuh-tumbuhan, ya sehingga diperkirakan ya saya rasa Jogja mungkin termasuk kawasan yang akan hilang. Ya, karena Jogja ini termasuk daerah rendah di pantai selatan, disebabkan kutub utara dan kutub selatan itu meleleh karena kepanasan, ya esnya meleleh, dan dari utara bergerak ke tengah dan dari selatan juga bergerak ke tengah. Saya itu terus terang sudah mulai mikir, saya ini orang Sumatera, mau pindah saya ke Sumatera karena tidak mustahil Pulau Jawa tenggelam. Yang tidak tenggelam Gunung Merapi sama Gunung apa itu kan. Oleh karena itu dunia sadar betul bahwa masalah lingkungan hidup ini harus menjadi perhatian, dan sekarang saya sedang menggarap sebuah proyek ya dengan teman-teman, dan itu dimotori oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup, karbon industries ya mbaknya karbon industries ya, industri karbon. Jadi dunia meminta supaya hutan-hutan ini dilestarikan, dan siapa yang bersedia merawatnya itu akan dibayar, gitu Pak Gus, akan dibayar oleh dunia ya, dan cukup besar ya. Dan teman saya dari Muhammadiyah sudah bergerak itu puluhan ribu hektar. Jadi tugas kita adalah hanya menentukan kawasannya, kemudian menjaga kawasan. Bukannya berarti orang tidak boleh tinggal di situ, tapi bagaimana kelestarian alamnya bisa dilestarikan gitu. Itu yang diapakan. Dan Muhammadiyah berencana untuk masuk ke situ ya, dan ini bentuk mikronya nih. Ini bentuk mikronya ya. Ini sebuah model. Kalau ini kan lebih berat ke education ya, education model gitu.
Artinya bagaimana anak-anak kita yang TK, SD, SMP dibawa ke sini, yang melihat-lihat gitu ya. Dan di tempat tinggal saya di Ciputat itu ya perbatasan antara Jakarta dengan Banten ya. Itu saya punya teman, ini bisnis bagi dia, dijadikan bisnis ya. Jadi kalau anak-anak datang ke tempat itu ya nggak bayar, cuma kalau makan-makan beli di situ gitu. Kalau mau makan beli di situ gitu. Ya kayak kita sekarang itu kita makan-makan juga kan ya, cuma gratis ini. Ini siapa yang bayar nih? PDM apa lagi sih? Kalau tenda ini siapa yang bayar? PDM. Ini sumbangan. Sumbangan dari siapa? Dari SD Muhammadiyah Saben, Pak Agung. Oh, dari lagi semua ada nggak dana masuk ke sini? Lanjut ada enggak? Belum. Ada ya? Ada. Berapa dana lagi semua masuk ke sini? Berapa? 26. Enggak, bukan. Dana lagi semua yang dialokasikan untuk acara pagi ini berapa? 5 juta. 5 juta. Benar. Ya udah nanti saya ganti uangnya. Sumber rekening 5 juta saya transfer. Ya, saya tertarik untuk membantu juga karena ini apa namanya? Buburnya enaknya luar biasa enaknya. Ya mungkin karena duduk di samping batu barangkali ya. Itu kan sesuatu itu enak dikarenakan apa? Banyak sebabnya ya. Yang pertama makannya sedap, yang kedua di samping siapa kita makan, nah itu. Dan pagi ini saya makan ini di samping Ibu Atun kan gitu ya. Bahrun. Mudah-mudahan Ibu Atun menjadi ibu yang menyenangkan hati suami Pak Bahrun. Mudah-mudahan Pak Bahrun mendapat pahala dengan ini gitu ya. Nah, coba pesan saya begini nih. Kalau bisa PD Jogja ya, selain ini punya fungsi sosial, fungsi edukasi, kalau bisa juga punya fungsi finansial. Jadi ada financial profitnya, ada social profitnya, ya ada educational profitnya ya, gitu. Tadi dengan Mbak Nia sama Pak Agus itu katanya tadi sampah-sampah itu bisa diolah dan itu bisa mendatangkan keuntungan. Nah, saya tanya tadi Mbak Nia, kira-kira berapa harganya yang besar itu? Kata Mbak Nia antara berapa Mbak Nia? 300 sampai 600 juta ya. Terus saya tanya siapa kepala sekolah SMK 3? Pak Suprihandono kan? Nah, Pak beri Pak Suprihandono. Saya tadi sudah salaman sama Pak Suprihandono, membuat iker akad ya. Bahwa Pak Suprihandono akan membiayai itu ya. Iya, membuat satu ya. Membuat kemudian mendaya gunakannya kan gitu ya. Gitu. Dan kalau seandainya Pak Suprihandono berhasil membuat dan melakukannya, saya nanti akan berkampanye ke seluruh Indonesia supaya membeli produksi SMK 3 ini. Kalau mereka tidak mampu beli, saya beliin lah. Ya, saya cari sumber dananya untuk dibeliin, untuk jadi model ya. Dan saya ingin dengan pertemuan kita pagi ini ya, apa yang saya alami dan saya rasakan hari ini, ya bagi saya berangkat apa nama kampung kecil ini? Surasutan. Nitian ya. Surasutan. Terinspirasi dari kampung Nitian Yogyakarta ya. Kita menjadikan kesadaran lingkungan ini menjadi sebuah gerakan tuh yang bisa mendatangkan nilai-nilai edukasi, kemudian bisa menyehatkan masyarakat yang namanya social profit, tapi juga bisa mensejahterakan kita ya, karena kita dengan kegiatan itu akan bisa merekrut tenaga kerja untuk bekerja, kemudian juga keuntungannya bisa dipergunakan dan diserahkan kepada Pak Produk Pasar, karena saya Tuhan kepada Pak Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Haryo Yudanto, sarjana psikologi, sebagai wakil ketua yang memidangi lembaga YIS yang pada pagi hari ini menyelenggarakan kunjungan dari Bapak salah satu ketua
DPP Muhammadiyah yang membidangi MLH, Buya Anwar Abbas. Alhamdulillah tadi sudah hadir dan beliau menyampaikan banyak sekali terkait dengan kebun dakwah PDM Kota Yogyakarta ini. Harapan beliau kebun dakwah ini menjadi miniatur yang akan ditularkan bahasa saya di daerah-daerah yang lain, dan ini menjadi pusat edukasi dan destinasi. Tapi juga tadi ada tambahan dari Buya, harapannya juga ada nilai profit. Profit, ke arah profit ya, baik profit sosial, pendidikan, dan bisnis profit. Nah, ini nanti kita akan wujudkan, insya Allah kemanfaatan kebun dakwah ini akan lebih luas bagi masyarakat, umat, khususnya warga Muhammadiyah. Dan tadi Buya juga berharap ini menjadi program dari MLH, dan tadi salah satu anggota MLH direkrut dari Jogja, alhamdulillah, dan nanti bisa mengembangkan program kebun dakwah ini ke seluruh tingkat nasional, paling tidak seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masuk itu di bawah beliau. Oh, siap ya. Di bawah saya. Ya, Belum saya belum direkrut kan. kita tahu kan ya. Ya, itu nanti jadi bangunan. Gimana Pak Yang ditanya Pak Sigit. suami ini denda? Oh, silakan Buya. Iya. Demikian aktivitas hari ini di kebun dakwah Muhammadiyah. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Salam dan bahagia.